Iya. Salam, salam Pak. Shalom, shalom. Oh, iya. Ini supervisi militer. Oke, Edi. Saya datang di sini Pak, tugas dari Bapak Dr. Miki Adrianus PD untuk mewawancarai kepemimpinan bagaimana memimpin gereja dan sudah berapa tahun dalam memimpin gereja. Jadi yang pertama kita langsung saja Pak dari latar belakang mungkin pendidikan istri, bapak, beserta anak-anak itu juga semua Pak. Jadi ya Semua sih. betul Pak. Jadi sama usia pelayanan sudah bertahun pengalamannya lah sehingga sampai bisa sebesar ini. Oke, baik. Nama saya Pendeta Yedian. Jadi karena bicara akademik saya harus sebut itu. Ya nggak perlu. Magister pendidikan. Kalau bicara tentang latar belakang, memang latar belakang saya bukan sebagai seorang yang dari setelah tamat SMA dididik menjadi seorang pelayan. Tapi itulah namanya proses kehidupan ya. Proses kehidupan tidak ada seorang pun tahu. Tahun 89 saya keluar dari kampung halaman atau karena saya merantau itu sebetulnya bukan karena niat. Tapi saya merantau karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena kehidupan yang sudah terlalu salah, sudah jauh dari sebagai seorang anak yang seharusnya mengabdikan hidupnya, mau melakukan yang terbaik, entah itu dalam keluarga ataupun di dunia. Saya diusir kan? Kenapa diusir? Ya karena itu tadi salah bergaul, bukannya mau baik. Ya kebetulan kakek saya itu seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang notabene tentu mengajari tentang kebenaran, tapi justru dia melihat cucunya justru hidup jauh dan malahan berburu ilmu macam-macam. Ya sempat agak jadi anak ya boleh dibilang kalau jalani tentang jahat ya setidaknya sudahlah sih, walaupun tidak seperti orang senior sudah mau untuk berkelahi. Bahkan ketika saya sampai di Batam sempat masih 2 kali saya hadapi sebuah perkelahian yang kalau saya pikir kalau bukan Tuhan yang saya nggak ada, karena nggak ada yang main tangan ya, karena itu main alat semua. Jadi saya bersyukur ya. Nah artinya bahwa akhirnya saya merantau 89 saya ke kota Padang, Sumatera Barat. Saya memulai sebuah pekerjaan di sana, mulai dari cuci piring, mulai dari macam-macam lah, cuci piring, ada kerja di toko, ada menjadi sales, menjadi karyawan di salah satu pabrik roti. Itu saya kerjakan itu. Tetapi pada akhirnya ya saya nggak ngerti lah bahwa memang itu sebuah panggilan, sebuah kehendak Tuhan itu mantap. Dan akhirnya saya tinggalkan semua itu di tahun 90 bulan Februari awal Februari tahun 92 akhirnya menginjakkan kaki di kota Batam. Kota Batam waktu itu tidak seperti semudah sekarang. Masih banyak rumah liar itu di Muka Kuning itu, seluruh kiri kanan itu, mulai dari Muka Kuning sampai ke Primo itu kiri kanan semua itu rumah ruli yang bukan seperti ruli sekarang pula. Ruli zaman dulu itu tidak ada atap yang sepandai sekarang yang seng ada dinding batako apa tidak, semua atapnya tetap. Nah, waktu itu yang pertama sekali nyampe ya saya ikut orang di situ saya mulai memulai sebuah kehidupan yang baru, mana kehidupan saya kerja bangunan ya. Singkat cerita di sela-sela kehidupan itu memang sejahat-jahatnya latar belakang saya, tapi karena kakekku seorang pendeta diarahkan saya dimanapun kau pergi
kau cari gereja. Nah, jadi pertama sekali aku ketemu dengan gereja GBI itu, kalau tahu sekarang di depan pemadam kebakaran sebelum Pandamuan. Nah, itu di dalam itu ada gereja Beteng. Nah, kebetulan kami tinggal di Muka Kuning di pinggir parit, itu ada rumah ya. Saya tanya, kebetulan ada adik saya. Dek, di mana gereja terdekat? Nah, latar belakang ketika saya di Kota Padang, saya GPIB. Kalau di Nias gereja suku, sudah otomatis itu. Saya bilang gereja yang seperti itu di mana? Dia bilang jauh. Waktu itu GPIB yang ada di Namboya sana. Nah, saya bilang yang terdekat dong. Yang terdekat dia bilang ada itu gereja itu tepuk tangan. Saya bilang seperti apa? Karena di kampung saya itu nggak pernah bisa berdiri waktu itu. Pasti ditumbangkan, pasti dilempar batu. Karena katanya sesat. Itulah latar belakang. Jadi akhirnya saya bilang di mana caranya? Ya maklum waktu itu saya nggak punya duit, dia bilang kita lewat hutan. Jadi dari Muka Kuning itu tembus namanya Duri Angka. Kami coba. Itulah pertama kali saya temui gereja itu. Dan nangis-nangis. Ya saya datang. Dan beberapa waktu saya lupa kan itu udah perjalanan karena saya udah sekarang udah mau 3 tahun ya sejak itu ya. Akhirnya saya mulai begini rupanya, tapi saya nggak tahu gimana ya cara Tuhan untuk kayaknya enak buat saya. Saya dengar khotbahnya kayak ekstrim kali gitu, kayak keras banget, tapi bagus itu. Karena kenapa? Ada sesuatu hal yang menurut saya bahwa itu bisa membuat hidup ini bisa berubah. Ya boleh dibilang, kalau dibilang capek tentang jahat, bukan capek, tapi nggak enjoy aja gitu, nggak nikmat rasanya. Ketika kita bermusuhan sama orang, ketika kita benci orang, singkat cerita, itu saya mulai setia, dan disitulah pertama kali saya tinggal di Pastori. Saya tinggal di Pastori itu karena ditawarin, karena saya ini dulu perokok berat, minum, judi, tinggal main perempuan lah yang saya katakan. Kalau perempuan nggak pernah, ya nggak pernah, karena saya diingatkan kaki saya. Ketika kau lakukan itu, hancur. Saya pikir bahwa nggak main perempuan aja hancur. Tapi saya bersyukur akhirnya, ya disitulah tahun, saya singkat saja, tahun 96 saya married. Ya, wali saya Pak Renito. Bapak saya nggak bisa datang, mama saya nggak bisa. Karena kenapa? Kami nggak ada uang. Ya, waktu itu saya sudah mulai kerja di salah satu perusahaan negeri. Istri saya juga seperti itu. Jadi yang wali istri saya waktu itu ada orang Toraja, istrinya orang Jawa. Nah, setelah itulah tahun 96 saya ketemu dengan Pak Bapak Reni. Karena dia wali saya. Pertama sekali waktu itu dia nyampe ke Batang untuk merintis sebuah wilayah. Jadi tahun 97 saya join dengan beliau. Situ saya mengerti tentang blok Fajar nomor 19 itu. Saya nggak bisa lupa itu. Di rumah yang sempit 4x8. 4 lebarnya, ya rumah yang parkir kan sampai sekarang saya lihat ya gitu-gitu aja dia. 4, ada kamar di situ, kamar gembala. Ya, tambahlah sedikit, ada dekat parit, ada di toilet. Di situ saya mulai, jadi saya tahu persis seperti apa pelayanan di MKG. Kalau saya mau bilang, jujur saya ikut merintis MKG. Ya, karena yang pertama ketika saya nyampe di situ, kalau nggak salah 3 atau 4 jemaat selain kami. Salah satu ada Faber, guru sampai sekarang masih ingat itu sama saya. Nanti menyusullah orang Risma yang berbabat, ada si Venuel, itu menyusul itu. Ada si Jane, ada si kakaknya itu, adiknya itu si Dora Siregar dan segala macam. Tapi yang pertama dulu adalah si Faber itu Jumat mula-mula di mana? Ya si Faber. Artinya apa? Artinya begini. Proses seperti apa jadinya sampai pindah tempat di tempat sekarang. Aku tahu itu. Ya,
Bagaimana mendirikan proses awalnya ketika membangun gereja itu dengan kayu. Karena saya dulu setiap kali saya pulang kerja, saya nggak langsung saya langsung ke gereja, saya kerjakan. Ada orang nggak ada orang, saya kerjakan. Ya saya lakukan itu. Dulu pernah bengkak. Ini saya karena gara-gara kami gotong royong untuk mengangkat apa itu kuda-kuda itu. Nah, angkat ke atas itu supaya naik untuk memasang atap. Ini pernah. Seperti apa? Nah, jadi baru setelah itu ketika pelayan sudah berkembang, akhirnya waktu itu saya dipercaya, diutus untuk membuka kelompok sel di daerah Pandanwangi, sekarang depan Kasa Medical Center. Oke, ketika itu saya layani di situ 3 jemaat, ada Magatobi, Magasian dan segala macam. Nah, setelah kita mulai dari situ, akhirnya disitulah kami bangun sebuah pospek yang sekarang di depan Tumenggung Abuja. Itu ya, jadi kami bangun di situ. Setelah kami bangun berapa lama, akhirnya digusur. Itulah cikal bakal tempat ini. Oke, nah tahun 2001 karena sudah ada tanah itu, akhirnya Pak Gembala mengutus saya. Awalnya bukan saya yang diutus, ada adik bapak itu, Bapak William. Tapi nggak tahu bagaimana cara Tuhan, nggak ngerti saya. Ya akhirnya saya ditetapkan diutus untuk mau untuk memulai 2001. Situ 2001 saya diutus ke sini. Sementara beberapa minggu, kurang lebih 6 bulan, saya bulan balik. Gak ada pemain musik, saya dulu pemain musik juga. Pemain musik, pengkhotbah, worship leader, semua. Saya pernah di posisi MKG, ketua seluruh majelis. Ada majelis 7 orang, aku ketuanya. Artinya di bawah para manajer. Itu kalau posisi struktur. Artinya bahwa seluruh majelis itu kalau ada apa-apa, ada masalah di setiap departemen, saya harus ada di sini melaporkan ke para manajer. 2001 saya mulai. Nah, tidak langsung saya bangun gereja. Saya pakai rumah jemaat 7 bulan. Sebari itu menanti ibadah perdana kami mulai di Indonesia. 13 orang. Saya pakailah rumah jemaat 13 orang. Nah, selama kurang lebih berapa ya, 6 bulan udah lupa saya. Akhirnya saya dulu karena dipindah dari Duri Angkang itu tempat saya dulu di gereja, karena tempat kami digusur dipindahin ke sekarang Saguba, tanahnya. Saya bangunlah di sana rumah. Setelah saya bangun, itu nggak bisa saya lanjutin karena jauh. Akhirnya saya bilang sama istri, ya kita jual lah, beli motor supaya kita bisa kemana-mana. Berapa tahun saya jual nggak laku-laku. Tapi suatu saat ketika saya sudah ada di sini, saya kayak dapat sesuatu arahan dari Tuhan. Kau jual rumah itu, jangan kau beli motor, tapi bangun gereja. Itulah persembahan sulung saya. Itu membangun gereja ini. Satu rumah saya jual waktu itu. Memang nggak mahal. Waktu itu kan masih murah-murah rumah, hanya 7 juta. Tapi sesen pun uang itu tak saya ambil. Saya semua persembahkan. Ketika saya bangun gereja, kurang lebih setahun kan, bangun. Puji Tuhan, punya atap, punya dinding, walaupun jendelanya bolong, nggak ada kusen, pintunya juga kayak gitu. Tapi akhirnya saya bilang, oke, kita akan mulai, hari ini ada fotonya. Kami memulai ibadah perdana di sini untuk pakai dulu. Waktu itu kami pertama dari 13 orang menjadi 20 jemaat, tambah 10 jemaat. Setelah berjalan dengan waktu, tentu ya saya sebagai gembala yang sudah depan. Disitulah saya setelah bangun gereja 2001, 2003 saya kuliah di SD. Nah itu. Jadi artinya saya nggak dipersiapkan tuh sekolah dulu, baru setelah itu begini. Oh tidak, setelah mulai pelayanan, apa dasarnya saya juga mau sekolah. Waktu itu ada jemaah saya insinyur dari ITB, pinter pula.
khotbah dan segala macam. Ya jujur saya dulu pernah khotbah di MKJ, pernah ditegur Pak Relijo, salah khotbahmu. Ya gimana? Aku mau sampaikan apa? Tapi disuruh khotbah. Ya aku khotbah aja. Dari mana aku ambil dulu bahan-bahan khotbahku? Dari renungan harian. Ini kesaksian hidup loh ini. Bahwa itulah sebuah proses kehidupan yang saya jalani. Pada akhirnya ya kalau adik-adik lihat sekarang ya begini. Jadi setelah itu akhirnya saya mulai gimana? Saya mulai sekolah. Setelah saya mulai sekolah, saya belajar manajemen lah. Manajemen gereja itu salah satu yang tidak boleh diabaikan di dalam sebuah leadership adalah manajemen. Manajemen itu bicara tentang yang berasal dari kata manajerial, menata. Kalau dalam mata kuliah dulu waktu saya SD penata layanan, saya nggak tahu kalian ada. Kami ada mata kuliah dulu penata layanan. Bagaimana mempercayakan di bidang ini, siapa di sini, siapa, bagaimana cara ibadahnya, itu namanya manajemen. Jadi saya belajar tentang itu sembari saya. Situlah saya mulai begini. Kurang lebih 5 tahun. Ya, saya rombak gereja yang pertama. Ya, saya rombak yang dari yang awalnya itu 8 kali 30. Karena jemaat sudah penuh ini. Udah kurang lebih 5 tahun lah ya. Pokoknya udah banyak, lebih 100. Mana kecil gereja penuh sampai keluar di depan apa? Akhirnya saya bermimpi untuk membangun sebuah gereja. Akhirnya saya rombak ukuran 12 kali 24 dengan sebuah modal kami membangun itu 1.300.000 itu saya nggak lupa juga. Ya, saya beli besi berapa batang cukup untuk cakar ayam 1. Karena saya di dalam perjalanan sudah ngerti mulai tahu tentang membangun. Kerja bangunan itu ini kulit sudah puluhan kali berubah warna dia. Terkupas yang pertama, ganti yang kedua dan seterusnya. Puji Tuhan itu selesai dan itu bisa kapasitas 300 sampai 350 jemaat. Ya. Setelah itu akhirnya kita mulai karena saya melihat juga jemaat semakin bertambah, tempat parkiran kami kecil. Dulu di pinggir jalan, beberapa jemaat kehilangan helm. Terpikirlah saya, bagaimana supaya jemaat tidak dengar khotbah, tapi satu sisi helm aman gak? Terpikirlah bangun gedung. Setelah kurang lebih 15 tahun, setelah 15 tahun tercetus. Itu di situ saya sudah mulai menata, mulai dari pelayanan sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu waktu itu dulu kurang lebih kami akhirnya punya semua departemen pelayanan sampai lansia. Sampai sekarang itu kurang lebih mungkin nggak nyampe 10 tahun ya, mungkin di 5 tahun terakhir ya, akhirnya mulai kita ada kaum bapak tersendiri, kaum ibu tersendiri, nenek-nenek tersendiri, sekolah minggu tersendiri, remaja tersendiri, pemuda tersendiri. Semua itu juga punya kegiatan. Jadi pembantu saya ya boleh dibilang kalau sistem itulah yang membantu saya ada 13 kegiatan. Membantu saya untuk menangani jemaat yang hampir 900 ya, kalau kehadiran karena itu kan 900 sudah sama anak-anak. Kalau setiap minggu sekarang kehadiran 700 ke 700 sama anak-anak ya, anak remaja. Itulah kami basis ibadah, remaja ada, pemuda juga ada, sekolah minggu ada. Nah setelah itu puji Tuhan saya bisa buka cabang, ada di Batam City itu satu, ada di Dapur 12. Walaupun Dapur 12 itu saya sudah lepas, tapi awalnya saya merintis 2 tahun, konsep selama 2 tahun saya dan istri lakukan itu. Nah, sekarang kami utus orang muda 1 di Kalimantan IKN
kami ada pos di sana. Nah, sekarang sedang berjalan, sudah mau 2 tahun lebih. 2 tahun di kan. Sudah 2 tahun. Jadi itu dulu awalnya akhirnya mau bicara. Nah, selanjutnya akhirnya saya nggak tahu, lupa saya bahwa karena saya melihat kebutuhan pelayanan istri saya yang tadinya menjadi seorang ibu gembala, puji Tuhan dia bisa menyelesaikan S1 di STI. Ya, anak saya yang pertama puji Tuhan sekarang sedang menyelesaikan program doktor S3 di STI. Anak saya yang nomor 2 juga sekarang ibu gembala dulu, istri saya sedang menyelesaikan S2. Anak saya pertama sedang menyelesaikan doktor. Anak saya nomor 2 sedang menyelesaikan S2 tapi umum. Ya, dia di magister manajemen di Bandung tapi online belajarnya. Satu kampus dengan anak saya nomor 3. Baru anak saya nomor 3 sekarang sudah semester 4. Dan anak saya yang bungsu itu kelas 1 sekolah internasional. Pernah dulu cucunya anaknya anaknya Ibu Sherly, cucunya Ibu Sherly pernah satu sekolah dengan anak saya di SD. Nah, jadi itulah, nah puji Tuhan di sela-sela itu Tuhan berjalan kami ada sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Sekarang TK, SD, SMP punya murid hampir 400 ya sampai sini. Setiap hari yang beroperasi di lingkungan itu. Jadi hari-hari di sini mungkin 1000-an orang ini berkeliaran di lingkungan. Ya, karena di sebelah juga kan saya kan di sekolah juga. Jadi kita pulang keluar masuk. Jadi itulah setidaknya sebuah gambaran. Kalau mungkin ada pertanyaan yang lain, sembari minum kopi ya. Ya. Oke Pak. Ya. Kita lanjut Pak. Nah, dalam Bapak melayani itu saat ini, hambatan yang Bapak alami dalam pembangunan apa? Pembangunan apa ya? Gedung, orang, ya itu kan perlu dibangun. Yang pertama gedung yang pertama ya, terus yang kedua tadi orang untuk membangun jemaat itu gimana biar bisa menjadi jemaat tetap. Okay. Ya, yang pertama adalah kalau bicara tentang membangun fisik, ya memang doa itu yang paling utama. Yang kedua adalah sebuah kepercayaan. Apa maksud kepercayaan ini? Saya ini hamba Tuhan. Ya, tentu mungkin banyak orang kenal. Saya juga hamba Tuhan yang mengelola keuangan. Di sini harus saya dapat dipercaya. Bagaimana saya kelola semua berkat Tuhan itu dengan betul, dengan transparan. Karena kami di sini ya memang banyak kami kenal, tapi kami nggak pernah buat proposal itu. Ya, kita berdaya jemaat. Ya, contohnya ya kita mau lakukan ini, gimana kita sama-sama. Karena gini, melibatkan orang lain untuk membangun visi adalah sebuah kepercayaan bagi mereka, supaya mereka ke depan juga merasa memiliki, oh ini kita punya loh. Karena saya nggak merasa ini punya saya. Saya sampaikan sama jemaat, saya nggak punya hak untuk apa-apa di gereja. Sekalipun tangan saya, pikiran saya, uang saya juga, saya semua untuk itu, ya kan? Dan saya bilang begini bahwa saya nggak punya wewenang 100% begini, enggak. Saya dipercaya Tuhan mengenal itu. Yang kedua, bagaimana membangun sebuah membangun sebuah integritas kepada jemaat sehingga jemaat itu bisa mengambil satu sikap untuk mereka boleh konsisten, setia dan sebagainya. Saya bilang begini, memang kita harus melayani mereka dengan benar. Harus melayani mereka dengan semua kebutuhan dia secara rohani harus dicukupi. Salah satu hal yang saya buat di sini, jarang saya ada tamu di sini. Karena tugas saya kasih makan. Coba kalau contohnya siapa namanya? Yusuf. Saya undang lah. Setelah Yusuf, siapa yang satu? Hari ini sementara kan standar apa yang dibutuhkan jemaat saya. Kalian kan nggak tahu. Kalian kan pak betul.
firman itu betul, nggak ada yang salah. Tapi tentang kebutuhan, contohnya kalau seandainya saya spesialis penyakit jantung, kalian sakit jantung, saya suruh penyakit apa contohnya mungkin yang lain, saya kata penyakit kulit, gimana nyambungnya gitu. Ngasih obat pasti salah. Dan itu bahaya secara obat. Apa yang sudah ditanam, makanya kami di sini, kami konsisten. Apa yang kami sampaikan, apa yang kami betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Nah, hal itulah yang membuat mereka yang pertama merasa terberkati. Terus gini, kita di dalam mendidik jemaat, gak usah jaim, gak usah pakai perasaan. Oh, tanya Pak Reni itu kerasnya saya, tegasnya saya. Mungkin saya nggak tahu dia kaget. Di sini saya bilang jemaat 3 bulan gak datang, karena kami di sini harus daftar. Jadi jemaat itu harus daftar. Kalau dia nggak mendaftar, kami nggak anggap jemaat. Sekalipun dia rajin. Ya, jadi kalau sudah dia mendaftar itu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan, secara otomatis dia keluar. Apapun yang terjadi sama dia, kami nggak tahu. Pelayanan pastoral dia sakit, kami nggak kunjungi. Ini 3 bulan kemana? Kok tiba-tiba sakit baru datang? Karena kami pikir bukan hanya kami dikasih kerjaan sakit, doain orang sakit, tapi kami bimbing rohaninya gitu. Ya, sehingga ketika dia menghadapi penyakit, bukan kelang kabut dia, itu sebetulnya tujuannya. Jadi sebetulnya bukan tujuan. Jadi selanjutnya kita buat sebuah pendekatan yang sedekat dengan kami di sini. Sekarang sudah ada kelompok 32 kelompok yang kami bagi 2. Ya, bagi 2, keluarga. Pemuda ya, kami ada salah satu di Batu Haji, sedang kami kembangkan. Ya, kami suka ke Pemda sana, RS Pemda untuk apa, karena mati lah. Jadi ada beberapa yang harus kami kerjakan. Jadi itu dalam membangun itu, jadi harus kita care apapun masalah kami di sini. Makanya kami ada kantor, ada tempat, ada nomor telepon khusus gereja. Karena kenapa? Supaya mereka, jadi sekarang jemaat itu kalau ada apa-apa mereka nggak hubungi saya, tapi mereka menghubungi kalau nggak diakan staf saya. Jadi baru staf mengatur, Pak ada jemaat begini, ada jemaat begini dan sebagainya. Semua kami di sini ada departemennya. Kalau departemen doa, maka mereka bagian pendoa. Enggak semua saya yang ambil alih berdoa, tidak. Karena ada diakan doa. Kalau contohnya di pemuda, ada diakan pemuda. Ada apa saja masalah pemuda, itu ada diakan. Remaja juga begitu. Jadi begitu cara kami di sini. Dan inti daripada semua mempercayai orang lain, harus mempercayai. Jadi contohnya saya percaya bahwa tolong jadi diakan pemuda juga. Tentu kita ngobrol apa yang dalam pikiran tentang pemuda, sampaikan. Saya yang seleksi, saya kan gembala. Ini Pak, oke, ada 10, oke, 5 kita pakai. Silakan. Silakan. Ketika saya sudah oke 5 itu, saya nggak mau ganggu-gugat. Seperti apa yang penting kan ya, itu ada hasil dari apa itu. Seperti itu. Jadi itu bisa saya jawab. Baik Pak. Nah, dalam Bapak pelayanan apakah ada musuh tebusan Bapak atau bagaimana? Pasti dong. Kalau musuh terbesar setan. Dan lebih mendekat kepada diri sendiri. Itu yang paling utama, Bos. Kenapa? Jangan sampai kita sombong. Jangan sampai, ya itu musuh kita. Kita artinya begini, sombong ini kan, orang sombong ini tidak dikategorikan seperti orang terlalu tegas, tidak. Tegas itu beda dia. Sombong ini kan adalah orang yang tidak mau memperdulikan orang lain karena dia sudah merasa hebat, dia nggak butuh orang lain. Tidak. Jadi itu musuh kita. Ya, musuh kita yang pertama itu diri kita. Ya sudah jelas setan itu jelas. Tapi dari diri kita, ketika kita tidak mau merendah, ketika kita tidak mau terima koreksi. Saya kalau meeting di sini,
contohnya sama pengurus, contohnya saya sampaikan apa koreksi buat saya, silakan. Ya, saya tahu kalau contohnya kalian contohnya saya kasih kepercayaan apa koreksi untuk saya, pasti sampaikan. Memang saya nggak secara lisan, saya bilang ke lisan supaya mereka ya teman-teman itu sampaikan. Nah saya pikir itu bukan menjatuhkan saya. Di situ akan kita lihat siapa kawan dan siapa lawan. Justru kalau seseorang ini bicara psikologis, seseorang ia tidak memberikan masukan, padahal kita sadar ada banyak kekurangan kita, justru itu musuh. Sebaliknya, jangan pikir kalian ini, maaf ini, kalian gini-gini sama Pak Gemba, ada yang paling kalian nggak suka, tapi nggak berani. Nggak usah bohongi saya. Tapi kan itu dia. Nah, coba bayangkan kita nggak suka, tapi kita terus bertahan di situ. Itu lama-lama jadi bumerang. Lebih bagus saya buat di sini tanya sama mereka, apa yang kalian lakukan? Apa kalian lakukan? Jadi harus bisa kita bisa berbau orang yang kita percaya itu friend kita, ya tim kita. Kalau sudah bicara tim itu kan, makanya di situ apapun yang saya sampaikan tak ada satu pun yang menolak. Karena kenapa? Bukan hanya saya percaya, tapi mereka ketika contohnya saya kasih. Oke, sekarang saya contoh lah terdekat ini karena kami udah mau dekat ini hari ulang tahun gereja bulan September. Saya percaya ada salah satu gereja. Kemarin saya bilang saya berdoa, kami komunikasi di kantor siapa kira-kira. Karena saya selalu tunggu, karena kita ganti. Saya tunggu selalu. Dia bilang gimana saya mau bayar. Saya bilang karena kamu sibuk, justru itu kamu kasih tugas. Karena orang yang sibuk itu sama dengan orang kerja. Jangan kasih tugas kepada orang yang santai. Orang yang santai itu ngomong. Sekalipun nanti ngomongnya itu aja dikasih. Biasa itu, dengar aja itu. Karena dipercaya pun sama dia, karena memang dia orang nggak mau kerja. Jadi kalau ada orang sibuk dalam pelayan, sibuk di perusahaan, di sini saya berapa orang manajer, berapa orang HRD, profesor, saya kasih, saya bilang, kamu diberkati. Karena Tuhan mau pakai orang yang sibuk. Orang sibuk itu sama dengan bergerak. Orang sibuk itu adalah orang yang pakai otaknya, gimana cara. Tapi kalau orang diam udah pikirnya, ada tidur. Jadi salah satu prinsip dalam leadership, kalau bicara leadership, jangan bilang, ini bapak ini kan gak ada kerjaan. Tuhan Yesus mati nanti kita ngejar dia. Akhirnya kita emosi, kita marah. Tapi coba ikuti orang itu. Jika kita ikuti dia, maka dia akan pernah dunia. Memang bukan berarti bahwa ketika kita percaya dia, kita nggak backup dia. Kita backup ya. Atau panitia yang saya pilih, bagaimana ini saya bilang, apa? Coba dulu bentuk timmu. Gak usah dulu, gak usah. Saya pilih kamu, saya tetapkan kamu, sekarang pilih tim. Oke, meeting dulu kalian. Jangan dikit-dikit, Pak, bagaimana? Nggak bisa kayak gitu. Jadi kita juga tes dia, karena begitu Tuhan berkarya bagi setiap orang. Tuhan bisa memampukan siapapun, asalkan dia tahu bahwa saya harus bergantung, aku punya tugas ini. Apa yang aku harus lakukan dengan Tuhan? Bagaimana komunikasi saya dengan Tuhan? Akhirnya setelah itu dibikin, oke, udah meeting kalian sudah, apa hasilnya? Gini. Tahu nggak? Kami butuh uang berapa puluh juta, puluhan juta. Dan dia bilang sama saya kemarin, laporannya kekurangan dana tinggal 1 juta. Saya bilang udah dianggap selesai semua itu tadi. Kalau hanya 1 juta, gereja kita besar begini. Sini 1 orang, kalau 1 juta ya, saya di sini saya tinggal tunjuk. Kalau 1 juta ya, apa Pak? Udah kau selesaikan. Selesai. Apa perlu kita harus pakai toa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita butuh dana 1 juta. Nggak usah. Berarti jemaat di sini ikut juga berpartisipasi. Oh, ikut dong. Karena ini kan untuk kita. Kita lakukan ini bukan untuk orang, untuk kita. Jadi jemaat nggak boleh nggak mau tahu, nggak boleh. Jemaat yang nggak mau tahu itu manusia.
Karena mereka nggak dididik untuk tahu. Harus tahu dong. Ya. Apa tujuannya kita ngajari semua? So mereka tahu. Kalau sudah tahu apa? Iman tanpa perbuatan mati. Jadi nggak usah dong bicara, oh saya anak Tuhan, saya di gereja sini, tapi nggak mau topang pelayanan. Oh nggak bisa. Harus topang. Di mana kamu bertumbuh, di mana kamu diajar, di mana kamu dididik, di mana kamu dipergunakan. Ketika sakit, saya punya tim, turun langsung. Ya, yang turun contohnya, karena anggota musik kami ada 32. Contohnya ini satu kelompok. Ya, adalah anggotanya, contohnya 15 orang. Salah satu tim kalian itu sakit. Yang turun ada tim dari saya dari kantor, turun, staf saya itu turun. Baru dari ketua musik, teman-temannya yang saya kunjungi, saya jarang turun di sini. Mereka, kalau mereka butuh, mereka bilang, boleh nggak Pak Gembala? Mereka begitu sama saya. Boleh nggak Pak Gembala datang? Nanti dari staf itu, Pak, mereka minta Bapak turun saya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Apa yang saya kerjakan? Jadi itu mempercayakan mereka, tidak hanya melulu percaya kepada saya, karena staf saya itu juga, pelayan saya itu mereka hamba Tuhan. Bukan karena hanya ketua homestay, bukan hanya karena ketua pemuda, gak ada lagi kuasa. Bukankah setiap orang percaya diberi kuasa, otoritas oleh Tuhan? Jadi mereka juga punya hal yang sama untuk berdoa, untuk tumpahkan tangan, menjadi masalah. Karena kenapa? Ya bukan karena nama saya, dalam nama Pak Gembala. Jadi itu kan. Jadi apa susahnya? Jadi ya, mungkin seperti itu yang bisa saya kerjakan. Itu kami terapkan di sini. Kami lakukan di sini. Dan sekali 3 bulan kami briefing seluruh diaken briefing masing-masing subjek. Ini diaken ini bagaimana? Diaken PW bagaimana? Diaken oh ini ada masalah begini. Nah, jadi selain daripada itu mereka yang terlibat dalam pelayanan harus ikut BSC namanya, Bible Study Center. Ada 6 bulan. Ada 12 mata pelajaran. Seperti kuliahan gitu. Tapi dia hanya itu. Jadi jangan pikir mereka nggak ngerti tentang Trinitas. Oh, belajar Kristologi, belajar soteriologi, belajar pneumatologi, belajar konseling, belajar pemimpinan, belajar manajemen kepemimpinan, saya ngajar, belajar tentang khotbah, saya ajar. Ada 12 mata pelajaran. Nanti bulan 9 sekaligus ulang tahun gereja. Tapi setiap tahun kami buat secara online supaya nggak terganggu. Itu bayar. Apa biaya pengajar? Pengajar semua pelayan saya yang sudah bergelar minimal S1. Saya pakai mereka, tapi tentu yang dipakai itu seperti apa dulu. Kan banyak juga yang bergelar, tapi nggak setia. Saya, istri saya, anak saya sama istrinya, ada staf saya tadi, ada juga yang mengkoordinir BSC itu juga sarjana teologi, ada juga yang diaken pemuda, sarjana teologi. Saya pakai mereka untuk ngajar, karena kenapa? Ya kapan kita orbitkan, jangan semua kita. Cuma mereka juga, saya punya peran di sini, saya punya peran di sini. Jadi dari dasar itulah saya kalau mengangkat PDP ini arah dari desa itu mereka sudah apa terlibat, tidak kita percaya di sini sudah. Gitu penjelasan saya. Oke, Pak. Selain Bapak sebagai pemimpin di gereja, sebagai gembala, Bapak memimpin sekolah ini juga? Saya enggak. Saya hanya pembina di sekolah ini. Pembina ya kalau dalam bahasa pemilik yayasan. Pemilik yayasan. Ya, artinya saya di sini peran saya di sekolah adalah lebih kepada mungkin pengembangan gedung. Pengembangan gedung dan berperanlah sedikit untuk membantu istri saya melihat guru yang kompoten, memberikan masukan. Saya nggak pernah saya nggak masuk kelas, walaupun saya di sini dipanggil Bapak Kepala. Bapak Kepala kata, oh siap. Istri saya yang jadi kepala sekolah. Iya kan? Jadi saya nggak. Kalau sekolah murni istri saya.
yang menjalankan, mengurus surat. Saya lebih contohnya membangun ini. Bagaimana letak ini? Seperti apa kok? Saya bagian itu. Ya, bagian itu contohnya seperti apa? Bagaimana pengembangan ke depan kami? Karena ini udah 4 lantai, ada menara 2 juga di atas. Nah, kami ada menara, 2 menara. Jadi orang yang malas ikut pelayan, masuk menara 2 hari. Nggak boleh tidur. Nanti bisa lihat menara 2-nya. Baik Pak, berarti prestasi Bapak selama melayani apa? Saya pikir saya nggak ada prestasi apa. Aku nggak punya prestasi, tapi saya bilang inilah hasil pelayanan. Kalau prestasi masuk prestasi. Nah, artinya bahwa kalau dibilang prestasi kan lebih kepada dapat penghargaan. Saya nggak ada itu. Dan artinya saya punya salah satu moto. Jangan minta Anda diakui oleh manusia. Oh, itu visi Bapak Nah, ya? itu salah satu motor lah. Supaya saya nggak, ketika saya nggak dihargai orang, saya nggak ambil pusing gitu. Kamu berhasil. Orang nggak ngomong gitu sama saya, nggak apa-apa. Karena buat saya apa juga yang sudah aku buat sebetulnya. Yang penting ada nggak dampak. Kalau dampak ya lingkungan ini semua mendukung kamu. Di sini ada 8 RT 1 RW, lurah, camat. Setiap kali kami ada acara, datang mereka. Setiap sekali setahun kami bikin pawai keliling nyanyi rohani. Keliling kelurahan itu. Baru kemarin kami pawai anak sekolah sekitar 600-700 orang sama orang tua. Nyanyi rohani. Dengar dia panggil nama dalam sambil pakai marching band. Sambil nyanyi dan sekarang dalam Yesus. Diikuti RT Muslim orang mana, diikuti lurah Muslim, diikuti polisi, kami sewa polisi. Nah, untuk fatwanya itu untuk jadi itu salah satu dampak. Saya bilang bahwa itu yang kami bisa buat. Kemarin terakhir kita dari gereja buat sebuah momen untuk melakukan bakti sosial, berbagi sembako 300 paket. Kita udah datang ke polisian, datang ke polsek, datang camat, datang kami buat pertama di dalam gereja kan. Pernah pemerintah pakai di gedung gereja gitu, camat apa? Wah, boleh juga lah kita pakai ini. Berapa sewanya? Gratis Pak. Fasilitas kita siapkan yang terbaik malah. Bisa dibilang tadi Pak motonya Pak? Tidak usah minta pengakuan dari manusia, tapi diakui Tuhan. Cukup. Pengakuan Tuhan itu buat saya disertai, bisa menyelesaikan, contohnya bisa membangun, bisa selesai. Ini kami 6 bulan, karena ini mulai dari bawah nih, gali lagi betul, ganti fondasi, ganti cakra. Nanti kita bisa jalan. Oke, berarti nah kita lanjut Pak. Ya. Impian Bapak ke depan atau planning Bapak ke depan itu kira-kira apa? Kalau planning saya ke depan yang pertama bahwa gereja ini akan semakin memberikan dampak bukan hanya kepada jemaat tapi kepada masyarakat. Ya dampak entah apa saja ya memang, karena saya selalu berdoa Tuhan kami mau buat apa, kami mau kerjakan apa yang berguna untuk masyarakat. Ya, jadi satu hal bahwa supaya gereja ini terus berdampak dan bisa memberkati kita. Ada beberapa tempat yang sekarang sedang kami gumuli, dalam mungkin waktu dalam dekat kami akan buka cabang lagi di daerah Nong saja. Itu Ada planning ke depan. Ini mungkin tahun ini, ya. tahun ini mau dicetus. Tahun ini bukan hanya dicetuk, udah kita beli tanah 1.300 meter. Ada tanah 1.300 meter kita bangun. Tetap kita punya visi itu sekolah gereja. Berarti sekarang pertanyaan selanjutnya Pak, kalau ada jemaat yang keluar dari tempat ini, kira-kira apa sih penyebabnya Pak? Sebentar, saya ambil contoh, memang variasi.
Ada orang keluar gereja itu karena tidak senang dengan gembalanya. Iya, bisa tidak. Saya ambil contoh. Ada satu keluarga. Sekeluarga ini semua terlibat dalam pelayanan. Suami istri melayani sebagai asal. Anak-anaknya 2 orang pemain musik, 1 pemain drum, 1 pemain bass. Saya kan di sini nggak bisa main-main. Nanti tanya saya mungkin wajah saya bisa senyum, tapi ketika sudah bicara tentang benar, saya nggak takut selain Tuhan kalau itu. Kalau sudah bicara benar ya, hanya saya nggak takut selain itu. Mau apapun konsekuensinya nggak takut. Jadi kita di sini kan sudah ada koordinator, ada diaken, ada koordinator. Dalam tim praise worship itu mereka sudah atur jadwal, mereka sudah atur kegiatan. Salah satu hal yang paling nggak suka kita kepada mereka, anak-anak itu. Nah di situ, udah latihan ini, tiba-tiba minggu pagi, kami ada udah klinger kepala aku udah seandainya kalau dia udah ketendu itu, kalau bila seandainya penting, kalau perlu sekali harus kena satu bogem ini kan, taruh dulu satu di sini. Iya, saya orangnya nih, saya nggak bisa munafik orangnya. Saya bilang, saya senyum. Saya bilang saya nggak suka. Begitu. Berulang-ulang kita briefing karena kenapa? Satu sisi ini kasihan orang ini. Sebetulnya kita udah tahu karakter mereka adalah satu keluarga yang suka pindah. Ya, memang kita di sini orang pindah gereja datang ke kita. Kalau kita tahu dia pelayan dari gereja, 3 bulan dia duduk saja. Dia pelayan. Nggak bisa langsung jadi karena udah senior, udah terkenal, udah masuk TV apalagi masuk. Nggak bisa 3 bulan. Duduk terus. Lihat dulu, ikut latihan, ikut doa. Nggak dikasih jam apa-apa. 3 bulan itu pun raya pertama, sesi 1. Karena kenapa? Belum banyak orang. Itu kalau nggak sesi 4. Itu karena kenapa? Kalau nggak dites dia dulu di pemuda. Seperti apa? Karena dia perlu penyesuaian. Nah, bahwa akhirnya ketika kita disiplin pun kita disiplin. Dan begini. Nah, akhirnya karena disiplin itu merasa Pak Ono gembala terlalu senang. Selanjutnya ada juga orang yang pindah karena ya saya ambil contoh, ada jemaat karena pindah, contohnya mereka kebetulan sibuk pindah pos. Pak, kami ada salah satu keluarga yang sudah pindah ke GDIS. Sebenarnya kami arahkan ke MKG itu. Semua yang kalau pindah ke apa, kami arahkan ke MKG. Tapi nggak tahu. Saya sudah cerita itu induk kita yang mengutus saya ke sini itu. Enggak pernah saya bilang bahwa itu saya bertindak. Sampai detik ini saya sampaikan kepada itu adalah gembala pembina saya. Salah satu gembala yang pernah mengajari saya. Kurang lebih 97 sampai 2001 didik seperti apa, melihat seperti apa dulu saya juga. Nah, ada juga orang yang pindah itu selain daripada pindah tempat, ya karena apa ya? Ya saya lihat sih ya karena bencilah. Ada salah satu hal yang kami temukan di sini. Ada beberapa jemaat yang kalau saya dikunjungi, diingati, wah, ada itu. Saya bilang tadi kan 3 bulan nggak datang ke gereja. Out. Sebelum 3 bulan itu kan dari pelayan Tuhan gereja kita utus bagaimana sih Bu, kenapa begini, apa sih masalahnya dan segala macam. Tapi justru ketika mereka, itu salah satu penyebab. Karena kenapa? Kita sering-sering kunjungi mereka, kita ingat itu ada orang juga pindah kayak itu. Kalau masalah, dan itulah dasar kebencian mereka. Bukan benci karena saya banyak utang, bukan benci karena malahan gini. Ada beberapa pengakuan nanti bisa mungkin nanti bisa diinterview salah satu pelayan saya di sini. Terserah siapa saja. Ya nggak usah dipilih, mungkin biar kalian yang pilih. Interview mereka. Seperti apa Bapak dalam pengajaran? Seperti apa Bapak dalam disiplin? Ada jemaat yang bilang, bicara merokok itu
Oh, udah kau kan itu semua itu. Ada salah satu bapak, dia bilang begini, karena bapak sampaikan itu saya bilang. Karena saya bilang begini, orang merokok itu udah kayak binatang. Saya bilang gitu, dia tersinggung. Di salah satu kegiatan ibadah kaum bapak. Jujur Pak Gong, aku itu naik tension. Terus kenapa bapak nggak maju di mimbar? Maju aja bapak, biar kita lihat siapa yang betul. Gitu Pak, yang betul aku pikir aku ini kayak binatang. Ya, situ Pak aku emosi. Tapi di sisi yang lain, di situ saya melihat ketika motivasi kita menyampaikan sesuatu itu betul, bukan karena sok-sokan, bukan juga. Karena saya udah lihat banyak jemaat susah, tapi bisa beli rokok berbungkus-bungkus gitu loh. Aku yang dikasih tugas berdoa, doain kami susah. Padahal dia merokok dengan senang. Kan enggak etis itu. Nah itu salah satu hal yang membuat jemaat itu bisa dihindari. Ada juga karena mereka slack sesama. Ya, slack sesama tetangga apa. Ada kami temukan kasus di sini. Kenapa enggak mau habis satu homsel kami itu begini-begini dia. Padahal itu bukan masalah kita. Ya masalah di lapangan lah seperti apa di homsel. Jadi itulah yang salah satu faktor. Ada kemarin salah satu kasus sama ibu diri ini sampaikan saya, Pak, ini ada keluarga ini anaknya di gereja Tiberias, bapaknya sama mamanya di sini. Nah bapak mamanya itu nanya sama ibu ini, Bu, bagaimana kami ini? Ya anak kami, karena kami sudah tegaskan di sini, kalau bapak mamanya di sini, maka anaknya harusnya di sini, nggak boleh kesana kemari. Karena kenapa? Karena di dalam satu KKJ itu ada anak-anak. Kalau seandainya terjadi apa-apa nanti satu gereja bisa disakiti. Siapa? Nah itu untuk kita menghindari itu. Sehingga akhirnya seluruh ketua homsel kita tanya, tolong dipastikan setiap jemaat itu anaknya sama keluarganya semua di gereja. Nah ini keluarga ini beda ini. Satu keluarga ini anaknya sudah untuk di Tiberias. Sementara bapak mamanya bilang bingung kan, jadi kemana? Keputusan saya bilang kemarin sama ibu, monggo saja mereka tinggal pilih sebelah, tapi jelas Bapak, bukan anak yang membuat orang tua itu berbicara, tapi harusnya anak ini keluar. Yang kedua, biar kalian tahu, sampaikan sama mereka, Tiberias itu di PHK dipecat. Kenapa? Dibilang susah. Apanya susah? Minyak urapannya. Pernah itu ada dulu cuma GBM KGR yang ada di jembatan 4 Pak Huran, ya kan? Yang dilayani Pak Reva. Oh, tiba-tiba ada jemaat, ada hamba-hamba Tuhan dari Tiberias. Bapak Huran ini punya kebun di jembatan Pak. Tahu nggak? Hampir seluruh lahan itu disiram pakai minyak. Nah, informasi yang saya dapat dari ibu ini, anaknya itu yang dari Tiberias sudah bawa minyak urapan itu di rumah. Saya nggak tahu apa. Saya bilang, monggo pindah gereja kemana saja, tapi jangan sembarang pindah dong. Kita tidak hanya bicara tentang Mbak Ena, termasuk harus teliti teologi apa, ajarannya apa, sehingga kita nggak salah kaprah. Jangan kita PON aja, teliti juga. Itu peran kita sebagai orang tua. Makanya di sini kami ada satu ajaran atau satu sebutan untuk kaum bapak itu di sini BSK. Apa itu BSK? Bapak sepanjang kehidupan. Kami ada 8 kelompok. Sama ibu-ibunya juga 8 kelompok. Kami bisa. BBI kami itu 8 kelompok. Nah, jadi artinya bahwa itulah salah satu alasan kenapa jemaat pindah. Bukan karena bicara tentang apa ya. Nggak pernah ada jemaat pindah di sini karena mungkin marah sama saya karena ajaran, marah sama saya karena terlalu keras khotbah. Saya justru bilang ada beberapa bapak-bapak yang bersaksi, justru semakin keras bapak, semakin senang. Oh saya bilang gas, harus digas. Mungkin itu. Jadi karena itu bicara. Ya. Dan selanjutnya Pak, siapa sih yang paling banyak berpartisipasi dalam pembangunan Pak mengenai keuangan?
apakah Bapak seorang atau ada dari investor ya? Kira-kira dukungan dari luar begitu Bapak? Pokoknya investor utama kami Tuhan Yesus. Ya kami semua. Saya nggak bilang bahwa saya lebih mendominasi karena jemaat pun berpartisipasi. Karena saya ambil contoh. Ketika posisi gereja udah begini, waktu itu jujur memang pertama kami buat janji iman untuk buat bangun gerejanya ini. Waktu itu saya ingat 42 juta terkumpul dari jemaat dan sudah termasuk saya. 43 juta dengan nilai gedung begini, mau kemana itu? Hanya omong-omong begini-begini. Tapi saya pernah mengeluarkan uang secara pribadi di cash yang hanya satu kali itu di luar yang lain karena ngecol. Nah disitulah saya tutup semua asuransi anak-anak saya. Karena gak ada uang, saya tutup semua asuransi. Saya ambil semua uang. Kurang lebih waktu itu 51 juta. Selanjutnya kalau lihat ini 80% batunya itu aku yang pasang. Berarti kerja sendiri ya? Tapi saya nggak bilang bahwa saya enggak jemaat. Ibu gembala yang menjadi helper saya. Karena kenapa? Saya tahu mengerjakan itu, ya kan? Nah uang terbatas. Ya mau tidak mau. Salah satu hal yang akhirnya kami borongkan dan itu bersama atap, lantai, pemasangan keramik termasuk kemarin pembelian kursi. Dan kursi kita yang tentu yang bagus itu. Karena saya bilang sama Iman, selama ini kan kami pakai kursi yang plastik. Ada beberapa kasus karena bobot badan jemaat itu agak besar. Nah, beginilah kursi. Oh iya. Akhirnya begini, daripada tiba-tiba ada yang mati dalam gereja gara-gara kursi. Setuju nggak kita beli kursi masing-masing? Ya kan, belilah kursi duduknya. Akhirnya kami sepakat, kami beli satu-satu dengan estimasi dana per orang 300. Kami beli itu kembali 500. Ya bisa dihitung lah itu pakai jari. 150 juta juga kan. Itulah salah satu contoh. Dan itu kami hanya kerjakan 3 bulan ya Bu ya. 3 bulan. Karena ya kalau yang sudah kasih duit berarti dia dapat kursi. Kalau tidak pakai kursi plastik. Ya, artinya kan gini, saya berbuat ini bukan ke orang lain Bu saya. Sama ketika kami mau beli AC, saya libatkan jemaat. Ini panas kita ini, sepakat nggak kita beli AC? Sepakat Pak. Oke, kami tanya dulu harga AC, estimasi dengan total berapa. Ada yang 2 PK kami bisa beli dengan jumlah uang, akhirnya kami tukar apa? Waktu itu hanya 3 bulan juga. Biasanya kami nggak lama-lama, 3 bulan. 3 bulan sudah dibaru. Kayak gitu. Jadi sama ketika kami ganti alat-alat musik, kami beli kamera. Karena ada kamera kan di setiap minggu kita kan live di YouTube. Pada kita lakukan itu dan yang puji Tuhan sampai sekarang. Kami setiap sekali sebulan kami ada dana untuk perawatan gedung. Minggu pertama kami semua cuma ada khusus untuk perawatan. Artinya kalau ada yang ditambah, kalau ada yang rusak, kalau ada yang diperbaiki, kalau seandainya masih sisa duitnya kita mau alihkan di pelayan mana, seperti itu yang kami lakukan. Jadi artinya bahwa kalau ditanya siapa yang paling besar, semua jemaat mau yang baru mau yang lama, semua kami berkandang. Sehingga ini nilai kebersamaan. Dari bangun. Oke baik Pak, kita lanjut. Ya. Nah, hal dalam pelayanan apa yang paling Bapak suka? Kalau bicara itu saya pikir harus semua. Gembala itu harus semua. Mulai dari sekolah minggu sampai nenek-nenek. Saya tekankan itu bahwa tidak ada pelayanan satupun yang dipercaya Tuhan. Tidak boleh. Karena semua itu bicara tentang pertanggungjawaban kerajaan.
Masa saya abaikan di sekolah minggu? Kami di sini pakai kurikulum. Apa kurikulum? Kami join dengan pusat. Kan bahan-bahannya materi ada dari Jakarta. Tinggal kita beli. Kami beli. Jika guru sekolah pagi kami butuh ini material ini, kami beli. Ini ada, ini sekaligus bendahara saya. Semua kebutuhan. Pemuda, apa kebutuhannya begini-begini. Ada kegiatan begini-begini. Pak, kami kurang uang begini. Musik begini, kami beli butuh tali gitar, butuh ini kabel-kabel. Saya bilang, saya nggak mau di hari Minggu tadi kabel tak kemana-mana. Saya marah itu. Apalagi hari Minggu. Saya nggak mau kalau ada seorang pembicara terganggu di hanya saya marah. Ini kalian nggak menghormati Tuhan. Ya kenapa baru hari Minggu? Mana kamu yang mana ditusuk sana ditusuk? Jangan. Hari mulai dari sekarang lah. Jika contohnya dari sekarang udah dicek. Jangan hari Minggu. Hari Minggu itu udah malah petaka sama mereka. Berhadapan sama saya pasti saya panggil. Karena buat saya hari Minggu harus steril semua. Tidak hanya bicara tentang seorang gembala mau persiapkan firman. Saya hari-hari saya siapkan khotbah. PowerPoint saya siapkan. Dan nanti malam kami doa pengerjaan. Saya harus siapkan semua. PSK Bapak Sepanjang Kehidupan hari Sabtu kami gabungan dengan 8. Jadi tidak ada sebuah pelayanan yang diabaikan, termasuk nenek-nenek. Nenek-nenek ini yang target kita adalah mereka tidak lagi hanya berpikir mantunya lah, cucunya, enggak, siap-siap masuk surga. Enggak usah pikirin. Makanya kita bagaimana cara, apa materi-materi yang disampaikan, bagaimana cara menghadapi menantu yang cuek, bagaimana cara menghadapi cucu yang begini, bagaimana seperti itu. Jadi artinya sesuai dengan bagiannya. Bersih-bersih nih Pak. Iya, harus semua bagian itu. Dan kami cek cross check sekali 3 bulan. Bagaimana pelayanan Usinda? Kalau di sini kami nenek-nenek itu sekali sebulan kami kasih makanan bergizi. Iya, sekali telur setengah matang, bubur kacang hijau. Sekali sebulan. Itu departemen diakonia yang mengerjakan itu. Nah itu udah anak semua, bukan kita pungut lagi, tidak. Semua dari gereja. Kita kasih. Kan? Keren kan? Jadi mereka senang. Jadi mereka juga bersaksi. Saksi-saksinya apa? Di mana dia tahu ada opung. Ayolah ikut kami. Udah 15 orang kemarin saya lihat. Udah mulai ada 1 orang yang sudah dipanggil. Berpura tapi mudah-mudahan nanti bertambah. Kami kalau itu kami tidak fokus kepada gereja kami. Dimanapun dia gereja yang tidak ada ibadah nenek-nenek boleh join gereja. Dan kami beri perhatian sama. Kalau kami kasih makanan bergizi, nanti dikasih tas-tas. Kemarin diajak mereka jalan-jalan, walaupun hanya ke tepi laut, piayu laut kan Bu Dewi. Nah, dibawa ke piayu laut, mereka joget-joget, dia aja joget jadi hilangin semua mantu-mantu. Itu programnya. Jadi nenek-nenek saya lihat bahagia kan. Nah, kalau ketemu sama saya Bapak Gembala, saya pun sebetulnya saya udah di situ karena usia yang di situ itu 55 tahun kan. Di situ mereka tempatnya. Jadi setiap hari Kamis sekali 2 minggu kan Bu? Sekali 2 minggu. Jadi sekolah minggu kami 2 sesi, remaja di hari Minggu sore hari jam 3. Makanya kan 4 sesi, jam 6 sesi pertama, jam 8 sesi kedua, jam 10 sesi 3, jam 3 sore remaja, jam 7 malam sesi 4. Sekolah minggu jam 8 dan jam 10. Nah yang bantu kami di sekolah minggu anak-anak GSC tadi, kami suruh mereka praktek. Jadi praktek, ternyata itu pancingan bagi mereka untuk mengerti talenta mereka. Oh ternyata saya di sekolah minggu. Ada juga yang praktek apa? Di doa. Ada deh, karena kami berdoa kita berapa Bu? 16 orang. Khusus tim doa. Jadi kalau ada yang kesurupan, saya tinggal suruh mereka. Itu general doa turun. Saya udah bilang jangan menunggu saya, karena kalian pun juga hebat. Jadi jangan fokus ke kita. Sehingga saya tanya sama ibu ini, enjoy saya.
melayani. Karena kenapa? Penggembala mempercayakan kami juga, berarti sama posisi, hanya beda ya, artinya kan sudah spesifik saya gembala cuma. Tapi bagaimana mengarahkan mereka, itu yang membuat berdoa kami 16 orang. Tim asal kami beda lagi, itu beda. Tim asal itu ada bagian parkiran, ada bagian parkiran, ada bagian khusus untuk mendoakan kalau ada jemaat baru didoain. Ada mereka. Tuh, kalau ada contohnya kalian datang, oh langsung didoain kali tumpang. Contohnya kalian datang, langsung jemaat baru yang penting angkat tangan, jangan diam-diam. Kalau udah nanti diambil dari tempat, ayo bang maju ke depan, didoain dalam. Tidak hanya firman dikasih, didoain. Aja itu cara kita. Makanya semua aspek, tidak ada satu pun. Makanya hal-hal yang baru yang bisa. Makanya kalau saya ke gereja lain, saya tahu seperti apa sih. Jangan kita, kadang-kadang kan kita hanya bilang hebatnya mereka. Tak, semua kita hebat. Yang penting dibutuhkan kebutuhan. Mau belajar, jangan merasa kita hebat tapi nggak ada apa ya. Itu masalah. Karena bukan saya barusan dari saya jalan-jalan 10 hari, barusan dari keluar kota saya lihat di salah satu gereja ada di daerah Jambi sana. Saya dikasih kesempatan khotbah, saya lihat ada kebetulan adik saya dia cerita gereja kami. Oh ada juga, saya dapat. Saya pergi ke Bandung, ada tempat anak saya kuliah gereja. Oh bagaimana gereja ini? Saya dapat ilmunya itu ya, gembala bisa nggak diimplementasikan? Ini kalau sebuah kemajuan, why not? Betul nggak? Kalian mahasiswa ini dari sekarang dan nanti setelah bergerak, saya dulu pernah saya ngajar di IKA. Ya tahun berapa saya marah sama anak pastori karena tak ada satu anak pastori yang pegang omset. Saya harap kalian ini jangan gitu. Pegang omset satu, pegang omset satu. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Komsel aja nggak lulus. ini sorry, bantu Pak Gembala dong. Dan itu kalian dipersiapkan menjadi leader. Sekarang kalian belajar, Pak Gembala, ya bantu beliau karena jujur saya. Dulu waktu saya ini nanti bisa diklarifikasi. Semua dipercaya pada itu. Pak ini gini, apalagi si Feber itu kalau merajuk hanya sama saya dia takluk. Dia kalau udah marah sama Pak Gembala itu marah karena dia merasa dimanja anak perdana. Saya tapi Feber nggak boleh begini. Dan puji Tuhan, saya dipercaya. Makanya saya bilang, aku jarang sekarang melihat orang mau melakukan apapun itu untuk menopang sebuah proyek. Enggak usah gini. Ini saya mau sampaikan sama kalian, gak usah cari muka, maaf ini bahasa. Bukan kita lakukan tuh supaya kita mau dikasih, itu next lah. Saya bilang gak usah kalian, saya ini begitu. Lakukan apapun dengan tulus, mulai setiga dulu. Apapun yang kamu berbuat seperti Tuhan. Ya, contohnya justru jangan ditunggu Pak Gembala. Pak Rene bilang, ini kau enggak Pak Gembala, bisa enggak kalau seandainya saya koordinir ada beberapa orang pemuda di sini. Kami di sini sistemnya, kami punya visi homestay. Seluruh blok ada pujian penyembahan, itu visi homestay itu. Blok A1, blok B1, blok C1 di perumahan ini. Dan garis besarnya seluruh perumahan. Makanya kami kalau sudah lebih 20 pecah. Kami lahirkan leader, ketua omset. Makanya setiap ketua omset ada asistennya satu. Siapa mereka yang sedang dididik di TSC? Sama. Ini kalian, karena kalian, saya nggak tahu seperti apa nanti Tuhan bawa kalian. Namanya tahu seperti apa mau Tuhan kerja. Tapi bagaimana cara Tuhan membawa kalian kepada kehendaknya? Kalau tidak ada sesuatu yang mau dipromosikan dari kalian. Saya ambil contoh di sebuah perusahaan. Bagaimana ini contohnya? Dia dipromosikan, tapi nggak ada sesuatu yang manajer lihat. Ini justru malas, harus disuruh. Coba punya inisiatif. Manajer nggak nyuruh, tapi kalau pasti gimana ini hebat ini. Nggak disuruh tapi punya inisiatif.
Saya bilang Pak Rindice itu sebetulnya tajam kali penglihatannya untuk melihat calon-calon ini. Tapi saya mau bilang, bagaimana kalian dipromosi? Bangun aja terlambat, doa pagi juga enggak. Harus dibangun-bangunin, harus dimarah-marahin, harus muka ibu gembala. Kasihan ibu gembala, kami udah tahu bukan karena keluarga, karena ibu itu kan istri abangku, adek. Abangku nomor 1 itu istrinya, adiknya Ibu Rindice. Itu hubungan saya keluarga. Jadi dekat saya. Tapi bukan karena itu. Ibu itu mau rela apapun gitu loh demi kalian itu. Coba bayangkan 10 anak pastori saya berdoa kalian pulang dari sini 10 saya. Bisa nggak? Bisa. Kalau nggak tahu belajar dong. Datang sini saya ajari. Karena kenapa? Itu ladang di Batu Haji itu luas loh. Jangan tunggu ini, nggak boleh. Kalian harus bergegas. Memang kalian capek gitu. Tidak ada sesuatu hal yang kalian tabur baik tidak menghasilkan yang baik. Coba dengarkan. Ketika kalian berjuang, saya dulu pergi pelayanan dengan cikal bakal gereja ini. 3 orang itu pun tunggu dulu pulang kerja jam 8. Bayangkan 3 orang gimana sih? Tapi saya setia. Saya nggak pernah dikasih homesick Pak Rindice itu yang dekat. Pos di jauh. Saya ikut ya, nggak pernah. Kenapa saya di sini? Saya nggak. Kenapa? Jangan-jangan Pak Gembala. Nggak pernah aku berpikir. Ya buat saya layani Tuhan, saya kerjakan. Terserah bagaimana cara Tuhan melakukan. Dan saya pikir kalau begini sekarang, karena Tuhan sudah tahu. Saya pun nggak tahu, tapi saya ambil nilai. Nah jadi sekarang kalau contohnya kalian beri percaya Pak Gembala, jangan bilang bagaimana ini sulit. Memang sulit. Jangan pikir mau di dalam ketika kalian disuruh gak ada tantangan. Oh ada tantangan. Kadang-kadang fisik kita. Saya pertama di sini pernah saya gitu. Ada piper. Oh saya bilang maju 7-1. Aku minta 7-1. Saya udah bilang saya mati tapi minimal 2 poin. Aku sikat tuh gila. Saya bilang paling. Makanya saya bilang waktu itu saya lakukan itu. Saya tutup rumah, saya bilang sama ibu, kalau aku udah mati udah kubur, mau dikubur kayak anjing kubur. Nggak jadi masalah. Karena kenapa? Itulah tantangan. Kami pernah dilempar di sini. Itu awal-awal kami ada. Tapi perjuangan, doa peperangan. Bukti gereja ini tidak pernah berhenti berdoa. Gak pernah berhenti. Doa malam sejak 24 tahun. Doa semalam sampai sekarang. Terus sekali sebulan. Kami setiap hari Sabtu di sini puasa. Hari Sabtu itu puasa kumpul kami di Menara Doa. Berdoa, bersyukur. Jangan abaikan itu. Karena gereja kalau nggak mau bergerak, bagaimana dapat visi? Bagaimana Tuhan percayakan? Memang pada akhirnya ya ini. Ketika kalian semakin dekat, ada aja yang menurut kalian nggak sanggup. Tuhan taruh dalam pikiran kalian. Makanya, disuruh Tuhan. Itu kan kita akhirnya hati kita itu kan disuruh Tuhan buat bagaimana? Memang begitu jadinya. Tapi ketahuilah kalau sudah confirm itu dari itu, seberat apapun menurut kalian, tembus karena Tuhan sertai di sini. Susah ketika saya memulai di sini, mustahil. Pertama ketika saya renovasi yang kedua, saya percaya jadi ketua panitia itu dari yang kerja di McDonald. Saya pikir uangnya ada banyak duitnya, biasanya dikasih ketua itu yang berduit lah begitu ya, supaya nggak takut nanti kalau itu kan. Tapi tahu dia bilang Pak aku dari mana dananya? Tapi karena saya yang dapat visi dari Tuhan, bangun mulai saja. Saya bilang oke, Bapak mundur, saya ambil. Saya jadi ketua panitia, saya jadi. Karena kenapa? Itu dari Tuhan. Memang membangun kita pergi dari mana? Selalu kan kita begitu. Tapi sebetulnya yang Tuhan mau dari kita bukan gitu. Dari mana? Bukan itu. Yang Tuhan bilang mulai. Ketika kamu mulai, nah akhirnya ketika kami mulai, tahu nggak sampai sekarang ada beberapa daftar pasir. Ini saya nggak tahu dari mana, tiba-tiba udah numpuk di sini. Ini dari mana? Jangan punya orang. Karena udah berbulan-bulan nggak diambil, udah kita pakai, paling-paling nanti remis. Kami pernah kayak gitu. Nggak tahu siapa yang ngasih. Tapi kan jadi penghambat udah kita pakai. Nah itu yang saya maksud. Jadi artinya
Saya berharap kalian berdoa untuk ini, karena tidak sekedar kalau Pak Renit itu nggak sembarang dia suruh orang untuk menginterview. Enggak, artinya begini, ada orang beberapa ya dari yang kalian juga interview saya, tapi nggak ada tindakannya. Saya harap kalian terbakar gitu, maju, karena kalian pasti rindu sebuah pelayanan berhasil. Tidak mungkin sebuah keberhasilan tanpa hal. Susah kalian mau apa nanti begini susah hitam, tunggulah. Sekarang saya sedang berusaha untuk nikmati masa. Iya, saya udah bilang sama anak saya, makanya anak saya kan wakil saya, sekalipun dia gembala di cabang, tapi di sini dia. Saya bilang saya udah mulai, sekarang dia yang ngatur jadwal. Entah saya disuruh khotbah atau tidak, dia. Sudah jadwal saya kalau khotbah saya jadwal saya khotbah, kalau saya diam aja. Tapi itu saya persiapkan tim yang hebat, orang-orang hebat, orang-orang yang betul. Karena kenapa? Mereka juga mau dipercaya. Kalau ada apa-apa, contohnya ada orang ese-ese, orang Batak bilang itu orang itu cepat suruh. Karena kami sudah dibagi wilayah, contohnya wilayah sana di Sungai Damba contohnya ada homestay, dan ada keluarga yang bikin ucapan syukur karena anak melahirkan. Bukan saya khotbah. Iya. Siapa yang ada di sana? Ketua homestay. Saya hadir, saya percaya. Kalau ada berkat udah untuk kalian. Gak usah sama saya. Kita udah sampaikan itu. Kalau kalian memberkati orang yang khotbah, yang ke Pak Gembala, karena bukan Pak Gembala yang khotbah. Kecuali kalian udah kasih aja sama Pak Gembala, aku terima. Jadi mulai dari hal-hal kayak gitu, gak mungkin kita semua ya mereka juga bekerja. Nah, jadi ini penting. Jadi contohnya kalian di sini, saya berdoa bahwa kalian ke depan punya jadi ketua homestay gitu. Juga makanya ya tentu ikut arahan gembala. Jangan kalian main sendiri juga, nggak boleh. Ini Pak ini bagaimana rasanya begini, boleh nggak? Sekali lagi apa arahan Bapak kami kalau kami begini, bagaimana bisa nggak? Itu kalau menurut saya, kan apalagi kalian sudah mau sarjana gitu. Semua yang sudah sarjana di sini kami manfaatin semua. Kalau seperti kalian ini saya kasih di sekolah minggu. Iya karena apa? Memang pendidikan toh. Kalian di bagian anak-anak, bagaimana memikirkan, bagaimana bikin kurikulumnya, bagaimana penjangkauan. Kalian bicara tentang psikologis. Ya, kebetulan saya kan magister pendidikan agama Kristen juga. Jadi saya belajar tentang bagaimana sih menangani. Makanya kita arahkan mereka. Nah, ketika mereka sudah S1, kita duduk di mana? Oh, kami begini, Pak, kami begini. Kita hargai. Oke, eksekusi. Apa materialnya kira-kira? Ini Pak, kami butuh ini. Oke, kita cari dari mana? Beli. Kasih. Harus dari mana? Kolaborasi antara itu tadi gereja, kita, leader, bagaimana cara mendukung, harus itu. Salah satu keberhasilan kepemimpinan keberhasilan ketika gereja itu sendiri yang dalam hal ini ya kami ya sebagai leader memberikan support, tidak hanya bicara ini ya, tapi bicara tentang hanya tadi saya bilang di dalam keuangan harus semua sendiri. Gitu. Oke, ini terakhir Pak. Oh terakhir, oh saya mau pulang kita ini. Haleluya, oke. Ini yang paling umum. Oke. Menurut Bapak siapa Yesus? Segalanya lah. Yesus itu segalanya dan kalau saya mau jelaskan secara spesifik itu saya bilang gak bisa saya sebutkan dia dalam segalanya. Teman, sahabat, Tuhan, semua dari situ. Sumber hikmat. Pelayanan ini tanpa hikmat dari stagnan. Jangan salah, pendeta itu banyak yang stres. Banyak stres. Ada beberapa hamba Tuhan dari Batu datang ke sini. Bertanya, hamba Tuhan atau orang GBI?
kata-kata Bapak. Jadi sombong, belum nggak boleh. Saya nggak setuju bahasa pendeta besar. Besar apa? Bisa perut. Nah, makanya saya nggak setuju pemakaian bahasa pendeta besar, sehingga akhirnya apa? Pendeta itu merasa bahwa dia yang dilayani bukan Tuhan. Terbanyak. Nggak bisa. Jadi hamba Tuhan bertanya, Pak, bagaimana Bapak bisa begitu? Sehingga Pak ini butuh hikmat, bukan gagah-gagahan, bukan juga pencapaiannya. Menurut saya bahwa karena itu betul-betul dari Tuhan. Dan saya percaya karena ini adalah Tuhan yang menjadi kepala atas gereja ini, dia pasti arahkan kita semua. Pertanyaan, peka nggak kita untuk mendengar apa? Kalau kita nggak peka, yang alasan kita ya cuma ini tidak bisa. Kita sebagai gembala yang menyelesaikan masalah entah kenekatan jemaat, entah kekerasan kepala, kita dikasih otoritas, kita dikasih hikmat bagaimana menghadapi jemaat, bagaimana menghadapi jemaat. Makanya semua tindakan kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tanpa dalam tanda petik. Semua harus dilakukan dalam bentuk kasih. Kita khotbah sekeras apapun pasti ujungnya kasih. Kita buat disiplin pasti ujungnya kasih. Bukan karena intervensi, bukan karena kita rasain, tidak. Karena nggak ada untung kita di sini. Ya harusnya dalam sebuah tindakan disiplinkan Tuhan dipermuliakan. Artinya begini, ketika saya disiplinkan kamu juga, biarlah kamu berubah. Dan perubahanmu itu memuliakan Tuhan, bukan aku, bukan, tapi aku bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pakai Bapak Gembala mengingatkan aku. Itu yang keren. Tapi kalau semua itu pada akhirnya kembali kepada pendeta, siapa kita? Makanya saya bilang nggak ada artinya. Kalau orang bilang hebat, jangan pakai bahasa itu. Karena nggak setuju. Dan itu bisa ditumpangin sama setan. Itu membuat kita salah fokus. Berarti saya ini udah keren. Lupa deh saya gini-gini lagi. Nggak bisa. Saya bilang sama jemaat, lebih baik kalian lupain saya daripada kalian lupain. Apapun yang pernah mungkin kalian dengar, merasa terberkati dengan saya, dan kalian akhirnya tinggalkan saya, itu tapi jangan sesekali dalam hidup tinggalkan. Membuat aku nangis, bukan nangis karena aku kenapa aku tinggalkan aku. Saya bilang siapa aku? Sama ya kita ini berjuangnya. Berjuang kita untuk apa? Mempertahankan apa kata Paul? Kerjakan keselamatan. Kita harus berjuang mempertahankan iman yang sudah dianugerahkan. Tetap kokoh, dia tetap teguh. Dan kita tetap berkata bersama Tuhan, aku cakap. Itu penting. Jadi kalau bertanya siapa Yesus, sebenarnya nggak ada yang lain. Dan saya nggak bisa petak-petakkan dia, nggak bisa. Ketika saya dalam keadaan, dan saya bilang begini, menurut saya, disitulah saya temukan dan saya mau sampaikan hari ini. Memang betul pelayanan itu bukan doa, bukan doa, tapi pelayanan itu adalah anugerah. Sehingga saya nggak stres. Saya nggak fokus bagaimana ini karena contohnya kamu nggak dukung aku, kenapa? Aku nggak fokus ke situ. Sekarang fokus aku adalah bagaimana supaya kamu ini saya mau arahkan. Kalau contohnya kamu nggak mau menghargai saya, contohnya, saya nggak fokus kepada ini kurang asam ini perlu ditindas ini. Tidak, fokus saya bagaimana sih siapa tadi namanya Yusuf ini dia kan nggak menghargai saya. Supaya akhirnya Yusuf bisa menghargai saya. Situ fokus saya. Jadi bukan fokus saya kepada si Yusuf nggak menghargai, bukan itu. Karena kalau fokus saya kepada Yusuf yang tidak menghargai, saya bisa benci, saya bisa arogan, bisa. Karena kenapa dasar? Siapa kamu? Tapi saya apa? Bagaimana supaya Yusuf ini mengerti gitu loh. Sini kan hamba Tuhan yang mengarahkan hidupnya ini. Sini hamba Tuhan yang membuat dia kayak Yusuf bekerja itu. Itu yang saya upaya. Saya nggak tanya nanti sama ibu. Kami di kantor ini kadang-kadang berkomunikasi, gimana Bu, seperti ini. Karena ini juga salah satu teman dalam di pelayanan ini yang kami ngobrol di sini. Ini keluarga ini, keluarga ini, keluarga ini.
Jadi kalau seandainya pada akhirnya saya fokus ke kekurangannya, bukan bagaimana cara menyelesaikan kekurangan. Ini beda-beda tipis. Kalau dalam pelayanan nanti kamu temukan orang, sungguh belum tahu dia sebesar. Jadi akhirnya kamu stres, kamu cari khotbah pun cari khotbah supaya nyindir dia. Bukan khotbah supaya ini firman ini yang memuatkan saya. Bukan itu. Karena kenapa? Supaya apa? Dia tahu siapa kita. Itu masalah. Ini yang kadang-kadang kebanyakan orang nggak sadar. Dan semangat pula menyampaikan supaya dia tahu kau. Aku ini pendeta loh. Belum tahu. Mau aku bodoh lah. Tak bisa. Jadi saya mau bilang, jangan salah kenapa dia nggak berubah. Karena target kita supaya dia tahu siapa kita. Kalau target kita, ia sadar kekurangan melalui firman. Oh, saya bilang itu. Disitulah Tuhan kerja. Nggak usah kita obah, nggak usah diam-diam aja. Datang aja dia dapat. Jadi dalam pelayanan makanya saya bilang, kalian dalam pelayanan perlu kemurnian hati kalian. Murni hati, hormati. Jangan ece-ece kalian menghormati parinice. Di depannya ya Pak, di belakang awas kau. Nggak bisa. Harus murni. Karena itu yang menyertai kalian. Dia nanti kemana? Dalam pelayanan. Jika kebutuhan kalian nggak ada, Tuhan. Karena murni kalian. Di situ makanya saya bilang, tanya nanti Pak Reni. Aku diutus ke sini. Hidupku sama Pak Reni setiap bulan 100. Hanya setahun. Saya tanya, saya sudah resign pekerjaan. Bagaimana saya dan istri 2 orang anak saya, rumah motor, bisa hidup dengan 100.000? Coba dong. Ada nggak rumus yang bisa, yang hebat lah yang kalian dapat? Bagaimana uang 100.000 bisa menghidupi 4 orang? Tapi di situ ketika kita tahan, saya tahu. Entah gimana cara Tuhan, tapi yang jelas ya. Memang kalau nggak menjalani itu kayaknya nggak ada kisah hidup. Karena 1 hari hanya makan Indonesia. Berkat. Tapi apakah hari itu enggak Tuhan? Indomie pun haleluya. Kalau Indomie sekarang kan kita makan apa? Udah lama nggak makan Indomie, bukan kebutuhan. Hanya sebagai pengganjal. Untuk apa? Mengobati rasa bau Indomie ini. Bisa teratasi dengan syukur. Kan itu kan. Ya, kita makan Indomie sekarang udah lama kali, aku udah 5 hari nggak makan. Bukan. Tapi udah lama ya nggak makan. Itu dia. Tapi nah, jadi saya mau katakan, jadi saya berharap ini sebuah saya dukung kalian di dalam doa supaya kalian bahwa nggak usah hitung-hitungan lah. Karena di pastor itu call out, lakukan sesuatu. Kalau perlu ada jam khusus kalian berdoa bersama. Saya percaya Kak, itulah yang ditanya si hamba Tuhan, melihat orang-orang ini dia bentuk dengan kerelaan, dengan semangat, dengan antusias. Doain terus Bapak. Apalagi kembali, aku tahu kesehatan ini. Saya tahu. Pak Gembala pun gitu, batu-batu dia. Aku tahu. Ya, jadi jangan sampai dia kehilangan semangat gara-gara kalian. Karena kadang-kadang jujur ya, biasanya kalau aku ke rumah, ini siapa? Itu anak pastor mas sekali. Saya berharap bukan kalian itu yang dimaksud. Jangan di rumah-rumah aja gitu loh. Kalau perlu di pastor itu atur jadwal. Jam sekian begini, jam sekian begini, jam sekian begini. Kan ada. Jangan saya maafin, saya harap kalian nggak tersinggung. Jangan kalian tidur. Kalian ini harus bertujuan taruh visi. Jangan ikuti juga yang lain. Kalian sudah dibentuk loh. Kalian sudah dibentuk oleh Tuhan. Dan bukan pada meja seperti yang sedang bentuk Tuhan Yesus. Dilatih. Saya ketemu anak-anak pastor yang dari, ngapain kalian? Mau kalian nggak kayak gitu? Maaf
Maaf ini maaf. Makanya jujur saya juga salah satu orang yang prihatin dengan anak-anak pas. Karena saya kenal. Maaf ini ya, ini kan live, bisa nanti dilaporkan saya. Ini si Jenny, tinggal di sini kan dia. Ngapain dia ikut homesel kami malah? Ikut homesel kami di sini, salah satu homesel kami di Sungai Dang. Sini udah PDM aja tepi. Kenapa sih? Jangan buat anak, buat saya apapun saya bilang. Hamba Tuhan itu, gembala itu banyak kekurangannya, oke lah. Tapi harus emangnya seenaknya aja pakai jubah PDM ini? Tak bisa. Makanya saya di sini nggak bisa sembarangan mau angkat PDM. Kalau nggak ada karya, harusnya ya kalau contohnya dia buka homesel cabang MKG, seperti saya sekarang. Saya setiap hari Rabu itu ditembes. Tapi jangan gabung gara-gara ngomong. Iya, ini saya serius ini ngomong. Herannya saya, kok kalian ini kok gimana di dulu? Maaf, Venuel, PDM itu maksud saya yang sudah PDP. Coba dong. Itu sebetulnya yang disukai Pak Gembala. Itu paling disukai Pak Gembala. Gak usah diperintah gitu. Gak usah diperintah. Kasih dia, Pak Gembala kalau mau dia begini, dia langsung dukung. Dia, tahu nggak yang dia butuh itu, yang kayak gitu sekarang, yang dia butuh sekarang itu. Ada orang yang, Pak, oke, mungkin kita apa ini ada di contohnya RS Dendam atau di mana lah RKT atau apa di mana. Ada 10 orang pemuda kita di sini, Pak, boleh nggak saya pilih homesel di sini? Biar apa? Memang nggak gampang langsung ya, itulah latihan kita. Bisa. Coba bayangkan kalau kalian berhasil kayak gitu. Waktu saya pikir 50-60 dan itu kekuatan kehadiran jemaat. Itu kekuatan kehadiran jemaat. Karena kita tahu semua kondisi jemaat di sini bukan sini. Apalagi kami ada homesel. Jadi contohnya ada homesel kalian contohnya 15 orang anggota. Yang hadir hanya 5. Ada laporannya. Si Yusuf gak hadir karena pergi pacaran katanya. Karena semua dilapori, tanya sama ibu ini. Gak datang yang satu karena kunjungan keluarga. Yang namanya ini dilapori. Yang hadir kami 7 orang, yang lain begini. Ada yang no info. Di situ kami jemaat yang baru, orang yang baru datang ke gereja dievaluasi di WA. Sampai-sampai ada orang yang nggak suka. Jangan terus di WA aku. Karena kenapa? Kita biarin aja orang nggak suka, tapi kan positif kan? Kita bukan ajak dia ke neraka. Kita WA dia sampai marah dia. Kenapa sih gereja ini kok terus WA aku untuk datang ke gereja? Ada orang kayak gitu, tapi nggak jadi masalah. Karena buat saya biar Tuhan lah, itu urusan Tuhan lah itu. Yang penting bagian kita kerja. Ya coba. Akhirnya di sini saya ada di grup itu, saya ketua homesel betul. Karena setiap homesel yang baru saya harus turun. Bagaimana menatanya? Saya kandorkan juga calon-calon ketuanya. Kemarin saya di muka kuning, saya lepas karena saya sudah lahirkan seorang ketua baru. Dan berjalan kami di muka kuning. Kayak gitu, jadi lahirkan. Jadi bicara terakhir itu siapa Yesus? Yesus sedang. Tiada yang saya betul. Kalau boleh Pak, satu lagi Pak. Iya. Tadi kan tentang latar belakang sama biografi Bapak. Kan tadi disebutkan tanggal lahir dan sama ibu ya. Oke, baik. Kalau tanggal lahir saya itu tanggal 13 April tahun 1970. Kalau ibu tanggal 2 September tahun 94, lahir di Yogyakarta kalau itu. Kalau aku lahir di Nias, Desa Sisobambogo, itu nama tempat tinggal. Kami menikah di tanggal 5 bulan 5 tahun 1993. Menikah. Ya, jadi orang saya pertama sekarang sudah 28 tahun. Yang nomor 2 sudah mau 26. Nanti menuju yang nomor 3 sudah mau 20. Baru tahun semester
sekarang lah semester 4 baru yang nomor 4 itu sudah 3 mau 13. Nggak boleh Pak, sekalian juga gelar sarjana itu semua. Nah, kalau saya S1 di STTII tamat tahun 2007. Kalau magister pendidikan sempat saya ambil magister MTH di STI tapi nggak sampai nulis tesis karena ada sedikit apalah, udah banyak kami waktu itu yang gagal. Nah, hanya satu-satunya yang seangkatan kami itu yang ngambil gelar MTH di STI dan akhirnya dialihkan ke Jogja Pak Timbul Silalah. Itu angkatan kami. Dan S2 saya tamat di tahun 2012 di STT Paulus Medan Semalingkar. Nah, itu. Kalau ibu sarjana 1 di STI juga, ya, STI Batam. Dan sekarang sedang kuliah S2 menyelesaikan S2 sudah semester 2 mau masuk semester 3 di STI Batam mengambil jurusan pendidikan pedagogistik. Seperti itu. Dan anak-anak tadi saya sudah sampaikan itu gelar yang dipakai sekarang MTH Magister Teologi yang dari STTB Jakarta Pusat. S1-nya dari I3 Bandung. I3 ya, Institut Injil Indonesia I3 ya, Batu Malang. Kalau anak saya yang kedua sarjana sastra dari Universitas Petra Surabaya. Lalu yang ketiga dari sekarang sedang studi di ITHP Institut Teknologi. Lalu yang keempat sekolah di SMP Ensfield International yang ada di Batam Center. Kalau tahu Love Seafood Batam Center depan berada di sekolah. Begitu. Di sini saya sebagai kepala jemaat. Terima kasih Pak. Iya, buat buat kesempatan waktunya di menjelang siang. menjelang siang. Cukup panjang perbincangan. Iya. Baik Pak, Ya, terima kasih Pak. baik, Tuhan memberkati. Ya, ya, ya. Oke.